Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk mengangkat sebuah lagu pujian. Kita menyembah Tuhan, kita memeninggikan namanya, kita bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan menjamah setiap hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Katakan jiwaku tenang bersamamu dalam
Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk terus dan tetap setia Tuhan. Dari hari lewat hari Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna. Anugerah-Mu Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya. Biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan di muka bumi. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Hanya Tuhan Raja di atas segala raja. Ajari kami Tuhan untuk mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami dari hari demi hari kami boleh tumbuh di dalam kasih-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur dan kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan senyum yang termanis pada kanan kiri, depan belakang. Mari kita bersama-sama pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Kita bersyukur karena sebab Dia yang memberikan kegirangan bagi kita. Amin. Lebarnya melebihi laut.
pribadi untuk mendengarkan firman Tuhan, agar apa yang akan disampaikan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, hanya pertolongan Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar. Pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Bahkan ketika kita tidak sanggup lagi menjalani hari-hari kita, tapi Tuhan Yesus memberikan harapan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang memberikan mujizat harapannya dalam hidup kita.
nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kini mata kami tertuju kepadamu. Kami siap diberkati Tuhan. Berbicaralah bagi kami secara pribadi. Dan biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para pemuji yang luar biasa dan pemain musik. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Berkat Tuhan yang dirasakan dalam kehidupan kita senantiasa baru. Amin. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, tetapi saya akan membacanya di ayat 1 sampai 3 saja. Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 13, tapi saya akan membaca dalam ayat yang 1 sampai yang ketiga saja. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya. Ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus berkenaan dengan kerajaan surga. Wah, banyak orang yang ngomong tentang surga, tetapi mereka nggak tahu. Di luar sana ada banyak konsep-konsep tentang surga, begitu ya. Nah tetapi sebenarnya di dalam kekristenan surga itu seperti apa? Siapa sih yang boleh layak masuk ke surga? Siapa sih yang bisa masuk ke surga? Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang layak masuk surga? Siapa di antara kita yang layak masuk surga? Boleh angkat tangan? Kok nggak ada angkat tangan ya? Iya, berarti kalau tadi katanya yang percaya berarti nggak percaya semua ini kalau nggak angkat tangan ya. Siapa yang layak masuk surga? Boleh angkat tangan? Oke, puji Tuhan, haleluya. Iya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi apakah memang begitu? Gitu ya. Kalau kita layak masuk surga, apakah memang begitu? Gitu ya. Karena di luar sana banyak orang yang sedang berusaha untuk masuk surga. Mereka berusaha dengan berbagai cara. Ya, banyak sekali di YouTube, nanti Bapak Ibu bisa search di Google, cari YouTube tentang surga menurut versi dunia. Wah, itu macam-macam Bapak Ibu ya. Bagaimana sih kerajaan surga itu? Wah, tapi saya nggak mau bicara di sini. Saya mau sampaikan apa yang Alkitab katakan tentang surga. Bagaimana supaya kita bisa tinggal di sana? Siapa yang layak masuk di sana? Mari kita akan lihat di dalam kisah ini yang Tuhan Yesus sendiri mengumpamakan di sini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada zaman dahulu di tradisi Yahudi, kalau pernikahan itu memang luar biasa ya.
Luar biasa. Mereka mengadakan satu pertemuan, perjumpaan antara mempelai pria dan wanita itu betul-betul waktu yang tidak bisa ditentukan. Mengapa? Karena memang mempelai pria dan wanita itu biasanya belum ketemu, gitu ya. Ini tradisinya. Jadi mereka belum ketemu, belum tinggal bareng, masih sendiri-sendiri dan tempatnya jauh. Dan zaman dahulu ketika pria dan keluarganya mau datang menjumpai mempelai wanita untuk dinikahkan, itu jaraknya saudara sangat jauh, bisa sangat jauh. Dan mereka nggak tahu, nggak bisa seperti sekarang. Buka Google Map, kemudian tahu, oh 5 menit, oh 10 menit, oh 1 jam gitu ya. Atau sudah sekali kontak-kontak, dulu nggak bisa begitu saudara. Nah demikian juga dengan gadis-gadis ini diibaratkan bahwa ada 10 gadis bijaksana. Kita lihat gambarnya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Next gambar yang selanjutnya. Ya, gadis yang bodoh itu membawa pelitanya Bapak Ibu. Tetapi tidak membawa minyak. Nah kita lihat sekarang. Gimana gambarnya gini ya. Jadi rupanya ini yang di atas itu Bapak Ibu. Itu pelita yang biasa dibawa oleh gadis-gadis. Ketika mereka menunggu mempelai pria. Ketika mereka akan melangsungkan pernikahan. Mereka menunggu dan itu gadis-gadis yang masih muda. Dalam bahasa Inggris menggunakan virgin ya. Jadi masih sangat muda dan mereka masih seorang gadis yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai pria. Nah mereka ini membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana membawa pelita juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Jadi ini digambarkan yang bawah, ini ada buli-bulinya. Jadi ada minyak yang disiapkan, ada minyak yang dipersiapkan, disediakan sedemikian rupa untuk mengisi pelita ini. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sementara gadis yang bodoh mereka tidak menyiapkan. Mereka cukup membawa pelita saja. Sudah diisi minyak? Ya sudah. Pastinya dia mungkin mereka sudah bawa dan penuhi kemudian mereka nyalakan. Menunggu karena apa? Pelita ini dipakai untuk nanti datang menyambut karena kondisinya mereka tidak tahu sampai kapan. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena mereka menunggu, nggak ngerti jamnya jam berapa, akhirnya mereka tertidur. Jadi mereka semua tertidur, baik yang gadis bijaksana maupun yang bodoh ini tertidur. Dan apa yang terjadi? Di dalam Matius 25 ayat 6 sampai 9, di situ waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Dan gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, gadis yang bijaksana karena dia membawa persediaan pasti dia menjaga supaya pelitanya tetap menyala. Jadi kalau kurang ditambahin begitu ya. Nah tetapi dengan gadis yang bodoh mereka berbeda. Mereka juga tertidur saudara, nggak mempersiapkan apa-apa. Padahal mereka sudah nunggu, sama-sama nunggu, tetapi karena dia bodoh, dia tidak mempersiapkan diri. Karena mereka nggak bawa minyak, mestinya mereka cari gitu. Tapi apa yang terjadi? Ketika pengumuman itu sampai songsonglah, mempelai pria datang gitu ya. Gadis-gadis yang bodoh ini bicara kepada gadis bijaksana. Berikan kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Wah Bapak Ibu, jadi tadi mereka tidak mempersiapkan sedemikian rupa, malah ikut-ikut tertidur saudara, nggak ada persiapan. Tertidur, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan akibatnya apa? Ketika mempelai pria datang, pelitanya hampir padam. Saudara. Pelitanya hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi ini hal yang dilakukan oleh yang bijaksana. Mungkin Bapak Ibu berkata, waduh ini yang bijaksana juga gak baik hati. Karena mereka juga bukan berbicara baik hati atau tidak Bapak Ibu, tetapi karena sama-sama sedang menyediakan tempat. Karena pelita ini nanti dipakai dan mereka baru diumumkan dan itu belum tahu jaraknya seberapa. Mereka harus menyambut, membawa pelitanya dan kalau itu nggak cukup, kalau dibagi mereka akan membawa masuk lagi ke dalam dan pelitanya akan tetap nyala.
Jadi kalau dibagi, gak akan mungkin mereka bisa menyalakan pelitanya sepanjang acara. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, gadis-gadis yang bodoh ini pergi mencarinya. Seharusnya kalau dia siap, dia tahu harusnya dia nggak bawa persediaan dan ini belum datang, harusnya tadi daripada tidur lebih baik dia pergi cari kan. Tapi enggak, mereka membesarkan tidurnya, tidur dulu gitu ya. Pokoknya tidur, ntar urusan dia mau datang apa enggak, pokoknya aku tidur dulu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya mereka tidak kebagian. Nah, ada satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ada beberapa penafsir yang menafsirkan tentang minyak ini. Ya. Ada orang yang berbicara tentang minyak ini. Orang berkata minyak itu gambarannya dengan Roh Kudus. Tapi saya kurang setuju. Kenapa? Karena kalau bicara Roh Kudus berarti orang-orang yang sudah ada, yang sudah percaya gitu kan, mereka menunggu, kemudian mereka mereka punya Roh Kudus, tetapi Roh Kudusnya nggak ditambahkan di dalam hidupnya, terus nggak selamat, bukan begitu, ya? Jadi itu nggak cocok. Saya lebih cepat dengan melihat apa yang Luther katakan. Jadi Luther berkata bahwa itu berbicara tentang iman. Jadi minyak ini berbicara iman. Jadi ini mengidentifikasi sebagai bentuk kesalehan, perbuatan baik, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi saudara, dalam pergumulan kami bersama dan Pendeta Joko, kami bergumul berkenaan dengan ini. Kami berdoa, Tuhan apa sih sebenarnya yang Tuhan maksudkan dalam perumpamaan ini berbicara dengan pelita dan minyak ini. Kemudian kami berdoa dan hal yang luar biasa saudara. Ini yang firman Tuhan katakan, saya menemukan di dalam Amsal 20 ayat 27 saudara. Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Wow saudara, jadi roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi kalau ini digambarkan dengan pelita, maka itu roh kita itu adalah pelita. Jadi manusia itu terdiri dari 3 bagian saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh itu badan kita atau soma dalam bahasa Yunaninya. Kemudian jiwa itu bercakap psike atau nyawa. Dan kemudian roh, ruah. Nah kalau di sini di dalam Amsal disebutkan saudara, ini hal yang luar biasa. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi kita ini punya roh yang ditaruh dan ini adalah gambaran pelita. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala. Bagaimana supaya pelita kita tetap menyala. Inilah yang sedang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua tentang perumpamaan ini. Hendaklah engkau pelitamu terus menyala. Sampai mempelai pria ini datang. Wow saudara, saya sangat terberkati dengan kebenaran ini. Roh manusia itu harus terus dibangun supaya bisa tetap menyala dan menerangi hatinya. Itu sebabnya perlunya ketekunan dan pertumbuhan rohani yang terus menerus sehingga tidak pernah padam. Jadi minyak di sini berbicara tentang apa? Tentang hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Jadi ini bukan berbicara tentang roh atau berbicara tentang sesuatu, bukan. Tetapi berbicara dengan iman yang hubungan kita terus menerus dengan Tuhan. Bagaimana supaya pelita ini tetap menyala? Bagaimana supaya roh kita terus menyala? Maka kita harus membangun hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Dengan cara apa? Hidup di dalam kasih-Nya. Seperti yang Tuhan Yesus gambarkan dalam bagian berikut sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus pernah memberikan tentang perumpamaan seorang penabur, saudara. Dalam gambar ini saya perlihatkan, saudara. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, pertumbuhan di dalam iman kita, itu gambarannya adalah tentang benih firman Tuhan. Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita terus dekat dengan Tuhan. Yang pertama digambarkan bahwa pertumbuhan itu bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Biji kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Ini benih yang Tuhan berikan. Benihnya sudah ditaburkan. Ini benih unggul saudara, bukan benih biasa saja.
tetapi jatuh di tanah yang keras. Di jalanan saudara. Sehingga belum sempat tumbuh langsung dicaplok oleh burung. Hilang saudara. Gak sempat tumbuh sama sekali. Langsung hilang. Karena tandus, gak bisa bertumbuh. Tetapi ada juga yang tumbuh di atas batu-batu. Sempat tumbuh saudara. Sempat bertumbuh tetapi tekanan, himpitan, persoalan masalah dalam hidupnya membuat dia tidak bisa bertumbuh. Akhirnya mati. Demikian juga kalau tumbuh di antara semak-semak. Ada masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu berat tetapi ada terus begitu. Membuat orang juga gak bisa bertumbuh. Dan akhirnya mati saudara. Tetapi ada yang ditaruh di tanah yang subur saudara. Firman itu tumbuh di dalam hati kita bagaikan tanah yang subur. Dan tanah itu akan memberikan pertumbuhan kepada benih tersebut sehingga benih itu bisa bertumbuh. Pertanyaannya bagi kita, kalau begitu tanah itu gambaran siapa? Tanah itu gambaran hati kita saudara. Tanah itu adalah gambaran hati kita. Bagaimanakah tanah hati kita? Bagaimanakah tipe daripada hati kita saat ini? Apakah kita masuk dalam kategori tanah yang subur, yang siap? Kalau begitu siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan Tuhan. Tetapi bagaimana kita siap tidak menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Gambaran ini memberikan pernyataan kepada kita. Kehidupan kekristenan kita, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, roh kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kemudian kita harus terus membangun, terus-menerus membangun, supaya pelita kita tetap menyala. Sehingga ketika Tuhan datang, kita siap. Kita lihat saudara, apa yang terjadi kalau tidak siap. Matius 25 ayat 10 sampai 12. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Ini 5 gadis yang bodoh tadi saudara. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup saudara. Lalu pintu ditutup. Yang 5 lagi cari, yang bodoh tadi lagi cari minyak, lagi beli minyak, lagi mau persiapan, lagi nyadar saudara. Aduh minyakku habis, aduh sekarang aku mau cari. Tadi enak-enak tidur saudara. Nggak nyiapkan dan enak-enak tidur. Akhirnya apa saudara? Sekarang baru sadar dia baru mau pergi. Terlambat saudara. Yang mengerikan apa saudara? Lalu pintunya ditutup. Lalu pintunya ditutup. Hal ini gambaran yang sama juga dengan berbicara tentang bagaimana peristiwa Nabi Nuh saudara. Ya, ketika Nuh itu sudah memberitahukan banyak orang dan kemudian ketika waktunya Tuhan tutup, nggak bisa lagi orang masuk. Sama dengan ini. Dan ketika mereka pulang, apa yang terjadi? Ketika gadis-gadis itu datang dan berkata, Tuhan, tok, buka pintu untuk kami. Aduh, saudara, ini enggak cuman bicara enggak dibukakan, tapi ini jawaban yang menyakitkan saudara. Ini kalau saya baca ini, aduh menyakitkan sekali. Kenapa saudara? Dikatakan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal. Waduh saudara, sudah tidak dibukakan, masih diomongin lagi, aku gak kenal kamu. Hei, aku gak kenal kamu. Saudara, mau gimana ini ya? Kalau sudah sampai pada tahap ini, apakah memang Tuhan gak kenal? Tuhan tahu. Tetapi kita yang tidak mau mengenalkan diri kita. Sehingga ketika kasih karunia, ketika masa anugerah itu selesai saudara, tidak ada lagi kesempatan. Ketika masa anugerah itu terjadi, tidak ada lagi kesempatan saudara.
Bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagai kesimpulannya saudara. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Berjaga-jaga dan bersiaplah. Sebab kapanpun juga Tuhan Yesus bisa datang. Itu sebabnya tetap setia, tetap tekun dalam pengajaran firman. Jangan lengah. Mari bangun iman kita supaya pelita kita terus menyala. Amin saudara. Jangan malas. Jangan tunda-tunda. Ini waktunya bagi kita. Kita harus menumbuhkan iman kita. Jangan kita berkata, wis saya yakin. Tapi saya tidak sungguh-sungguh mau menumbuhkan iman kita. Iman yang seperti apa yang saudara punya? Percaya yang seperti apa yang saudara yakini? Yang tahu saudara dan saya. Secara pribadi dengan Tuhan. Orang lain gak lihat iman saudara, betul? Yang tahu hanya saudara sendiri. Jadi kalau begitu, hal kerajaan surga itu berbicara percaya saudara, bicara iman saudara sendiri dengan Tuhan. Jadi kalau saudara yakin bahwa saudara mau memasrahkan hidup pistis, percaya, mempercayakan hidup. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis, menaruh, percaya kepada Tuhan, mempercayakan iman kita kepada Tuhan. Maka saudara, kita akan terima warisan kerajaan surga. Amin. Tuhan sudah menganugerahkan kepada saudara dan saya. Sekaranglah waktunya. Jangan tunda-tunda lagi saudara. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi pastikan saudara dan saya menjadi gadis yang bijaksana. Yang sudah siap sedia. Yang terus-menerus membangun iman kita. Supaya kita siap kapanpun mempelai pria datang. Amin saudara. Tuhan Yesus adalah mempelai pria. Saudara dan saya adalah mempelai wanitanya. Gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Ketika Tuhan mengangkat dunia ini, Tuhan mengangkat gerejanya, maka mereka yang tidak siap akan ditinggalkan. Hal yang sama saudara, berkenaan dengan peristiwa pengangkatan. Inilah yang terjadi, yang Tuhan gambarkan. Jadi kalau berbicara siapa yang layak? Orang yang sungguh-sungguh mempercayakan dan membuat pelitanya tetap menyala. Iman yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus terus menerus kita bangun. Jangan berhenti saudara. Kita ada komsel setiap hari Rabu, kita bisa bangun iman kita. Ada renungan pagi yang kita bisa dengar. Mari baca supaya iman kita bertumbuh. Mari dengarkan supaya kita bertumbuh. Dan setiap hari Senin dan Kamis ada juga PA online, Bapak Ibu bisa bergabung bersama. Kita bisa berdiskusi tentang firman Tuhan. Sampai pada hari peristiwa nanti memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa bergabung. Ada kesempatan untuk kita bertumbuh. Jangan lemah. Jangan biarkan iman kita lemah. Oleh karena apa? Benih firman Tuhan dicaplok oleh burung-burung. Lenyap, tertinggal sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Mari bangun iman kita dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Roh Tuhan yang hidup memenuhi kehidupan kita, mengalir di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi tenang bersama dengan Dia. Kita terus akan bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Jiwaku tenang
Saudaraku dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Sebagai hamba Tuhan pagi hari ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan kita terlena, jangan kita tertidur. Mari lihat apakah pelita kita masih tetap menyala. Jangan biarkan pelita kita menjadi padam. Tetapi siapkan hati kita supaya sungguh-sungguh pelita kita terus menyala. Sehingga kebaikan Tuhan, sehingga anugerah Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Supaya kita didapati tetap setia. Supaya kita terus hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dan kalau hari ini saudara belum sungguh-sungguh percayakan hidup saudara kepada Tuhan, inilah waktunya. Jangan biarkan saudara lengah. Jangan biarkan saudara tertinggal. Jangan biarkan saudara sibuk dengan minyak yang lain. Tetapi saudara tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kasih setia Tuhan. Hari ini saudara, mari datang pada Tuhan. Bahwa hidup kita menyembah. Karena roh kita adalah pelita Tuhan. Yang mau terus Tuhan supaya kita menyala. Sehingga kita berkat. Diberkati. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup dalam pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini ada banyak tekanan. Ada batu-batu himpitan yang menghimpit hidup saudara. Tetapi percaya, ketika saudara tetap yakin, saudara akan membiarkan hidup saudara dibentuk oleh Tuhan. Maka firman Tuhan akan tumbuh di dalam hidup saudara. Dan damai sejahtera Tuhan akan mengalir di dalam hidup saudara. Yakin dan percayalah, kasih setia Tuhan akan nyata di dalam hati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, rohmu yang hidup Tuhan, penuhiku, mengalir di dalamku. Maka jiwaku kan tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alatmu menyembahmu. Ku buka hati Tuhan, buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Benar Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Pelita kami terus menyala, roh kami menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, jamah setiap kami, jamah hidup kami Tuhan. Kalaupun kami saat ini sedang menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami diteguhkan, kami dikuatkan sehingga kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Berikan kami keberanian Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Berikan kami keberanian untuk berkata kepada dosa, untuk tidak melakukan. Supaya kami tidak kompromi dengan dosa, tapi kami hidup dalam kekudusan bersama Engkau. Mampukan kami Tuhan, karena kami tahu ketika kasih Tuhan mengalir. Ketika kami menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur.
maka setiap kebenaran firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup kami. Dan hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sendiri diberkati Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami lemah. Ampuni kami Tuhan jika sering kali kami menyerah dengan dosa. Ampuni kami Tuhan jika kami sering kali kalah. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Supaya kami tidak bersungut-sungut, supaya kami tidak mengeluh, tetapi kami terus bersyukur. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu saat ini. Berkati setiap kami. Kami terus berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan taruh. Sehingga kami boleh tetap memuliakan Tuhan. Berikan kami kesetiaan. Mengucap syukur Tuhan jika pandemi ini boleh berlalu. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada ketakutan. Karena Tuhan menyertai kami. Tidak ada kebimbangan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Setiap orang-orang percaya diberkati Tuhan. Setiap orang-orang percaya disertai Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Ajar kami terus setia menantikan waktu Tuhan. Sehingga saat Tuhan datang, kami menjadi gadis-gadis bijaksana yang siap menyambut mempelai pria. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa Tuhan. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima. Dan kami mau mengembalikannya sebagai persembahan, dan biarlah Tuhan suci kuduskan persembahan dan perpuluhan kami. Sehingga layak dan berkenan di hati Tuhan. Menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati pengelola gereja, pengurus gereja yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati. Sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap sen dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati saudara kami yang saat ini berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk Pak Kus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati Pak Kustanto. Berkati dengan usia dan panjang umur. Dengan kesehatan. Dan Tuhan pakai dalam pelayanannya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Allah memberkati. Tuhan juga berkati setiap kami. Untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati setiap hidup kami. Untuk kami menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.